adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Hari ini kakak mau menyapa kita semua. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kakak berharap semuanya sukacita. Hari ini kakak pakai masker loh. Kakak sekolah minggu yang di sini semuanya pakai masker. Kenapa ya pakai masker? Ayo, siapa yang tahu kenapa pakai masker? Karena kakak-kakak sekolah minggu mau mengingatkan adik-adik di rumah untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Itu 5M. Salah satunya yang nomor 1 apa dek? Memakai masker. Oke, jadi adik-adik yang di rumah kalau mau keluar rumah harus tetap apa adik-adik? Pakai masker. Oke adik-adik, terus kita hari ini bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadari, kita nyanyikan bahasa Semalungun. Belum semangat, masih ada yang malas-malasan, masih ada kayaknya yang megang handphone. Wah, coba semuanya dilepas dulu ya. Semua kita ibadah bersama. Walaupun sudah setahun lebih ibadah di rumah, janganlah ya mengurangi sukacitanya. Kakak dengar-dengar banyak orang tua yang bilang adik-adik udah mulai malas-malasan. Ada yang sudah malas bangun tidur mau ibadah. Ada yang sudah sambil main game dengar ibadah. Ada juga katanya yang sudah mulai bosan. Hari ini kakak ingatkan lagi, jangan ya adik-adik, tetap sukacita. Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Semua kita bersemangat, ayo berdiri semua, berdiri. Jangan ada lagi yang duduk. Oke mama papa, tolong dilihat mana yang masih duduk, mana yang masih malas-malasan. Oke, oh sepertinya semua sudah berdiri. Kita nyanyikan lagu ini lagi ya dek, lebih semangat lagi, oke? Oke, hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, bersukaria.
wajahnya harus senyum. Oke? Kita nyanyikan lagi lagu ini ya, Dek. Kita semua semangat. Oke adik-adik, tadi kita sudah marmalas niur bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Kita akan doa pembuka, tapi sebelumnya kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa terus melakukan ibadah kebaktian sekolah minggu, walaupun adik-adik masih harus kebaktian dari rumah. Kami rindu berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua, menolong adik-adik untuk tetap boleh mengikuti ibadah dengan sukacita. Biarlah kiranya walaupun ibadah di rumah, kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara ibadah kami ini, mulai awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, di dalam minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Siapa aja ya teman-teman kita yang berulang tahun di dalam minggu ini? Oh, yang pertama ada Jeremy Benaya Damanik, tanggal 5 April. Yang kedua ada Elora Timothy Purba, tanggal 8 April. Dan yang ketiga ada Rapania Etana Purba. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik juga yang berulang tahun di dalam minggu ini yang mungkin tidak disebutkan.
Biarlah kiranya kasih Tuhan terus menyertai adik-adik semua. Oke adik-adik, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kan minggu lalu ada diumumkan apa pengumumannya? Ada lomba menghias telur dan akan mendapat hadiah. Siapa aja ya teman-teman kita yang sudah mengirim hadiah apa? Dokumentasi mewarnai telur Paskah? Oh, kita lihat siapa aja ya. Wah, ada Renat dan Bagas. Cantik sekali telur Paskahnya. Wah, ada macam-macam binatang. Ada gajah. Ada singa. Wah, banyak sekali. Cantik sekali ya. Wah, terima kasih Renat dan Bagas sudah mengumpulkan dokumentasi telur Paskah. Selain mereka ada lagi yang lain. Siapa lagi? Ada Hiskia dari kelas balita. Wah, serius sekali Hiskianya menghias telurnya. Wah, dia membuat dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Hiskia. Selain Hiskia, siapa ini? Hana. Hana juga nggak mau ketinggalan. Walau masih kelas balita, walau masih kecil, dia juga semangat. Lihat hasilnya. Wow, keren. Dari kelas kecil ada lagi loh. Siapa yang ngirim? Wah, ada Nathanael Simarmata. Bagus-bagus sekali ya. Gambar telurnya ada bermacam-macam. Wah, ada yang pakai masker juga itu. Berarti Nathanael juga tahu harus jaga protokol kesehatan. Oh, makasih ya Nathanael, luar biasa foto-foto dokumentasi kalian semua. Selain foto-foto, Nathanael juga kirimkan videonya loh. Ayo kita saksikan video telur Paskah yang dibuat oleh Nathanael. Kita lihat ya. Shalom, nama saya Nathanael Alvin Simarmata. Saya dari sekolah minggu kelas kecil. Ini karya telur Paskah saya. Temanya merayakan Paskah di tengah pandemi. Tetap memakai masker ya. Terima kasih. Wah, keren sekali semuanya. Mewarnai dan menghias telur Paskahnya. Adik-adik yang sudah mengirim, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkan hadiahnya ya. Ditunggu di rumah masing-masing ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Alkitabnya dibuka. Oke, Alkitabnya udah dibuka. Yohanes itu ada di mana, Dek? Di Perjanjian Baru. Kakak baca dulu ya. Adik-adik juga di rumah boleh mengikuti ya. Sudah dapat? Yohanes 20 ayat 29b. Kak bacakan ya. Kita bacakan bersama-sama. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kakak baca sekali lagi ya, supaya adik-adik ingat ya. Kita baca lagi Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, kita buat geraknya supaya adik-adik gampang menghafalnya. Oke, Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, akunya ke atas, karena aku Bapa yang di surga. Oke? Karena akunya adalah Yesus. Jadi dia ke atas, oke? Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Ketika kita percaya ke atas. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, kita buat sama-sama ya. Sama-sama kita semua sekalian buat bergeraknya. Oke, 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, demikian ayat hafalan kita hari ini. Jadi, walaupun kakak, adik-adik di rumah tidak melihat Yesus waktu disalibkan, tidak melihat Yesus waktu bangkit dari kubur, tapi kita percaya. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan, bisa kita baca di dalam Alkitab. Sama seperti lagu kita, tanda paku di kaki dan tangan. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya, Dek. Dengan gerakan, dengan penuh semangat. Kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui Bank Mandiri yang ada di layar atau OPO atas nama Kak Nulika. Oke, mari kita nyanyikan sekali lagi, Dek. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke, ya adik-adik, jadi walaupun kita tidak melihat, kita harus percaya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Oke, mau kan adik-adik? Mau jadi orang yang selamatkan Tuhan Yesus? Mau. Kalau mau kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ika. Oh, mari kita siapkan semua hati kita. Oke, mari kita mengikuti dengan tertib semua ya. Sebelumnya kita bernyanyi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, siapkan hatinya, kemudian kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dalam hati adik-adik semua, menuntun kita untuk memahami firman-Nya dan kita lakukan firman-Nya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Kami juga bersyukur Tuhan juga menyertai kami, anak-anak sekolah minggumu dari awal ibadah kami memuji nama-Mu dengan bersuka cita, kami juga melakukan ayat hafalan dan sekarang saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, menuntun kami menerima firman-Mu, mendengar firman-Mu, memahami firman-Mu. Firman itu kami simpan dalam hati, berbuah karena kami lakukan. Yesus Kristus yang sangat baik, kami tahu si iblis mau mengganggu kami saat kami belajar firman-Mu. Tapi kami lebih percaya kuasa-Mu Yesus Kristus lebih besar dari apapun yang mengalahkan si iblis yang mau mengganggu kami. Ini doa kami Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu-Mu yang ingin belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa, pasti keren-keren, pasti semangat. Nah adik-adik, minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa ya? Ada yang masih ingat masih minggu lalu? Ada, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang Dia mati, bangkit kembali, hidup dan beri kita kemenangan. Yes, Yesus bangkit, kita menang. Nah, masih ingat kan minggu lalu kita Paskah, ibadah Paskah. Nah, adik-adik, hari ini kita mau masih tentang kebangkitan Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada 12 murid Tuhan Yesus nih. Kita mau cerita murid Tuhan Yesus, salah satunya si Thomas. Apa ya Kak Ika hubungan antara Thomas dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, kita belajar firman Tuhan hari ini berjudulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, nas Alkitabnya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah adik-adik, kita mau baca firman Tuhannya, kita mau baca natsnya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah adik-adik udah dibuka buka Alkitabnya ya, Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Kita sama-sama baca adik-adik, kita baca ya, mulai dari judulnya 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, di kitab Yohanes ini di ayat pasal 20, nanti adik-adik baca mulai dari ayat 1, Tuhan Yesus telah bangkit. Kita lihat ya di slide-nya. Nah, Tuhan Yesus setelah bangkit adik-adik. Sebentar ya, kita lihat slide-nya. Nah, Tuhan Yesus setelah bangkit adik-adik, dia menunjukkan dirinya kepada beberapa orang, kepada murid-muridnya. Nah, pada hari itu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena juga memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Nah, ketika malam hari adik-adik, murid-muridnya berkumpul di suatu tempat di rumah. Mereka berkumpul, rumah-rumah, jendela-jendela di rumah itu terkunci. Pintu-pintunya juga mereka kunci karena mereka ketakutan adik-adik. Nah, saat mereka berkumpul, mereka sedang berbicara. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan dia menyapa murid-muridnya, damai sejahtera. Nah, di situ adik-adik Tuhan Yesus menampakkan bekas paku di tangannya dan juga di lambungnya. Murid-muridnya yang berkumpul saat itu sangat bersukacita adik-adik. Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka percaya Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka sangat bersukacita. Mereka berbicara banyak pada Tuhan Yesus. Tapi sayangnya saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ada yang tidak ikut adik-adik. Yang tidak ikut namanya siapa tadi yang kakak sebutkan? Thomas, yang disebut juga Didimus. Thomas saat itu tidak ada, dia sedang pergi. Nah, saat Thomas kembali ke rumah, dibukakan pintunya, murid Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Murid-murid yang lain yang sudah melihat Tuhan Yesus saat berkumpul tadi mengatakan kepada Thomas. Tapi Thomas bilang, aku tidak percaya. Aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya. Sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke bekas paku dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas lambung, aku tidak akan percaya. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sudah bilang Yesus bangkit, Yesus hidup. Thomas tidak percaya, dia lupa adik-adik. Saat Tuhan Yesus masih bersama mereka sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berkali-kali bilang kepada murid-muridnya juga kepada Thomas bahwa anak manusia akan mati, disalibkan, bangkit untuk menyelamatkan manusia. Itu berulang kali Tuhan Yesus sebutkan sebelum penyaliban. Tapi murid-murid Tuhan Yesus lupa apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga jangan lupa apa yang difirmankan Tuhan Yesus kepada kita. Misalnya, saat adik-adik ketakutan, ingat firman Tuhan Yesus apa dikatakan Tuhan Yesus di Yesaya 41 ayat 10a. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, saat adik-adik kemanapun adik-adik pergi, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Dia menuntun tangan kita. Ada di firman Tuhannya di Mazmur 139 ayat 10. Kemudian apalagi? Nah, adik-adik kalau khawatir, lagi galau, serahkan semua khawatir adik-adik dan kegalauannya kepada Tuhan Yesus. Ada di firman Tuhannya di Mazmur 55 ayat 22. Jadi adik-adik banyak firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita yang jangan kita lupakan. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi dan Thomas, mereka lupa.
lupa kalau Tuhan Yesus sering bilang anak manusia akan mati dan bangkit lagi pada hari ketika memberikan keselamatan. Mereka lupa adik-adik. Nah, kita sebagai anak sekolah minggu jangan pernah lupakan firman Tuhan yang kakak sebutkan tadi, dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang selalu menuntun kita. Nah, kita balik lagi ya ke Thomas. Nah, 8 hari kemudian 8 hari kemudian adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul kembali di tempat yang sama, di rumah yang sama. Nah, saat mereka berkumpul, Thomas sudah ada di situ adik-adik. Saat mereka berkumpul, berbicara, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, damai sejahtera. Nah, kira-kira Tuhan Yesus datang lagi mau ngapain ya? Apakah mau marahi Thomas karena Thomas gak percaya? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus datang langsung mendatangi Thomas. Tuhan Yesus bilang apa? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Supaya kamu sekali-sekali jangan percaya, tetap melainkan percaya. Kemudian Thomas melihat bekas pakunya, kemudian dia menyucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seketika Thomas menjawab, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Kemudian Yesus mengatakan, "Berbahagia," kata Yesus katanya di ayat 29, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik sekolah minggu percaya Yesus bangkit? Siapa yang percaya Yesus bangkit? Wah, semuanya percaya adik-adik Yesus bangkit. Nah, kita percaya Yesus bangkit dari mana ya? Kita kan gak melihat Yesus mati, kita gak melihat Yesus disiksa, gak melihat Yesus disalibkan, gak melihat kuburan Yesus. Kita percaya, adik-adik percaya karena apa? Karena sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, semuanya ada di dalam Alkitab kita tentang Yesus adik-adik, yang dia mati, bangkit, memberikan keselamatan kepada kita semua, kepada adik-adik sekolah minggu, agar nanti kita bersama-sama dia di surga sana. Nah, dari mana lagi kita percaya adik-adik? Dari puji-pujian. Nah, adik-adik sering memuji Tuhan, sering menyanyikan lagu rohani, lagu-lagu puji Tuhan. Kalau suaranya bagus, ayo kembangkan suaranya supaya lebih bagus. Pakai suaranya untuk memuji Tuhan. Kemudian yang bisa pakai alat musik, kembangkan permainan musiknya biar bisa memuji Tuhan. Kayak lagu sekolah minggu tadi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Nah, lagu-lagu sekolah minggu seperti itu adik-adik membuat kita semakin percaya, semakin kuat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apalagi bukti kita percaya Tuhan Yesus bangkit dan berikan kita keselamatan. Tuhan Yesus setiap hari memberikan cinta buat adik-adik. Memberikan cintanya dengan apa? Dengan memberikan adik-adik kesehatan. Adik-adik setiap hari sehat. Bangun pagi masih bisa menghirup udara. Bangun pagi masih bisa melihat matahari. Makan, kemudian apalagi yang Tuhan berikan setiap hari sama adik-adik. Orang tua kita semuanya sehat-sehat. Orang tua kita sayang sama kita. Itu buktinya Tuhan Yesus menang dan memberikan kasihnya kepada adik-adik. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Apa buktinya adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Ayo, apa buktinya? Katakan, aku percaya Kak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Buktinya apa adik-adik udah percaya? Percayanya, buktinya adalah adik-adik ada perubahan perilakunya. Yang karena biasanya dia bangun pagi, tidak pernah berdoa, langsung mandi. Karena buktinya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bangun pagi, langsung berdoa. Kemudian buktinya apa lagi? Nah, dia sering membantu mamanya, yang tadinya malas bantu mama di rumah, dia rajin membantu. Kemudian apa lagi buktinya?
mau ibadah online, tidak terpengaruh sama main game online yang mungkin diajak teman pas hari Minggu pas ibadah, tapi dia lebih memilih ibadah online. Nah adik-adik, apalagi buktinya adik-adik sekolah minggu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kakak minta nanti adik-adik menuliskannya di aktivitas kita. Nah, adik-adik sebelum kita tutup kakak ada memberikan aktivitas. Nah aktivitasnya kakak kasih tahu dulu bahan-bahannya. Pertama itu adik-adik bisa menggunakan dari kertas bekas, dari barang-barang bekas. Kakak pakai kertas putih ini dari kalender bekas. Kalender yang tahun-tahun lalu yang tidak dipakai lagi. Kemudian bisa pakai amplop bekas. Jadi kita gunakan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi di rumah tapi bisa kita pakai amplop bekas. Nah, kita mau buat apa ya? Nah, adik-adik, pertama-tama yang adik-adik lakukan adalah adik-adik adik-adik menggambar telapak tangan kirinya. Seperti ini. Seperti ini gambar. Nah, telapak tangan kirinya digambar adik-adik di amplop bekas tadi. Sudah digambar, ditempelkan terus digambar dan habis digambar digunting. Kemudian selanjutnya kita juga menggambar telapak tangan kanan. Nah, seperti gambar ini. Nah, telapak tangan kanan saat menggambarnya adik-adik usahakan jempolnya punya jarak di antara jari telunjuknya. Seperti itu, seperti yang digambar. Kemudian digunting juga. Setelah dua-duanya digunting akan seperti ini. Sudah digunting. Kemudian adik-adik tangan kirinya kita mau buat bekas paku. Adik-adik bolongin di tengah. Sudah dibolongin di tengah. Kemudian kita tempelkan kedua tangan tersebut di kalender bekas tadi. Dengan posisi seperti itu adik-adik, jari telunjuk kanannya itu menunjuk ke tangan kiri yang ada bekas pakunya, seolah-olah bekas paku. Kemudian supaya lebih cantik, nah bingkainya ini yang dari kalender adik-adik gunting-gunting bergelombang-gelombang. Kemudian di sampingnya adik-adik buat apa nih? Bukti adik-adik percaya Yesus bangkit. Kakak buat contohnya bukti Ika percaya Yesus bangkit. Nah adik-adik tuliskan apa bukti adik-adik percaya Yesus bangkit. Seperti tadi kakak bilang, lebih rajin berdoa pagi, lebih rajin baca firman, lebih memilih ibadah online daripada main game seperti itu. Nah adik-adik tuliskan di situ apa-apa saja bukti adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus bangkit. Nah adik-adik juga bisa membuatnya menjadi lebih baik. Nah kakak sudah menghiasnya. Bisa adik-adik tambahkan manik-manik di sininya, di tangan-tangannya adik bisa tambahin manik-manik atau apapun itu yang untuk menghiasnya supaya menjadi lebih cantik. Kemudian adik-adik juga bisa pasangkan pita dan jangan lupa tuliskan bukti adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini bisa adik-adik gantungkan di meja belajar dan saat belajar adik-adik bisa lihat, oh iya, bukti aku percaya sama Tuhan Yesus, aku harus lebih rajin baca firman Tuhan di Alkitab. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Supaya kita terus ingat firman Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kita kemenangan. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Bapa yang baik, biarlah kami percaya Engkau bangkit dengan adanya perubahan dari perilaku kami menjadi lebih baik. Kami menjadi anak sekolah minggu yang lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca firman, membantu orang tua, dan kami rajin beribadah ya Bapa. Dan Bapa biarlah kami, bukti-bukti kami percaya kepada Engkau bisa terus kami lakukan hingga kami nanti dewasa. Bapa yang begitu baik, terima kasih buat firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita
kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita menjadi orang yang percaya walaupun tidak melihat. Sebelum kita bernyanyi ada satu pengumuman dari kakak loh. Pengumumannya apa itu kak? Pengumumannya untuk dokumentasi telur Paskah, menghias telur Paskah yang belum tampil hari ini akan kita tampilkan lagi minggu depan. Kalau tadi ada adik yang bertanya, loh punya aku mana? Punya aku mana ya? Wah, ternyata punyanya nanti bisa dilihat di ibadah kita minggu depan. Oke adik-adik, ditunggu ya. Nanti adik-adik yang sudah mengirimkan bisa melihatnya di ibadah kita minggu depan tanggal 18 April. Itu pengumuman dari kakak-kakak ya. Jadi jangan kecewa, tetap semangat. Hanya waktunya nanti kita buat di minggu depan. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi sebab dia hidup ada hari esok. Jadi walaupun kita tidak melihat, kita percaya Yesus mati tapi bangkit kembali. Jadi karena Yesus hidup, kita semua punya masa depan. Adik-adik juga punya masa depan. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita bernyanyi adik-adik sebab dia hidup ada hari esok. Semua berdiri ya adik-adik. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup sudah gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik semua janji ya percaya kepada Tuhan. Oke? Walaupun kita tidak melihat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Masa depan adik-adik semua di dalam tangan Tuhan. Kita semua bernyanyi lagi, lebih semangat lagi ya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan menyertai kami ya Bapak dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah hari ini. Bapak yang begitu baik, kami bersyukur kami bisa menikmati ibadah ini. Bapak firman Tuhan hari ini kami
bisa kami tanamkan di dalam diri kami, walaupun kami tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kami percaya Yesus bangkit dan kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menyertai anak-anak-Mu, menyertai adik-adik kami sekolah minggu. Bapak yang begitu baik, kami juga di sini ingin mendoakan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik sekolah minggu kami bisa digunakan untuk pelayanan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu di sini. Bapak yang begitu baik, kami juga ingin mendoakan buat orang tua sebagai perpanjangan persembahan yang diberikan adik-adik kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki, dan Tuhan selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapak yang begitu baik, kami juga ingin mendoakan buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun. Ada Jeremy Benaya Damanik, kemudian ada Elora Timothy Purba, dan juga Rafania Etana Purba. Bapak yang begitu baik, kami juga mendoakan adik-adik kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menyertai mereka, tumbuh kembang mereka ya Tuhan, dan biarlah Tuhan juga yang berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka juga kepintaran ya Allah, dan biar Tuhan mereka tetap setia kepadamu hingga sampai akhirnya nanti. Bapak, kami juga ingin mendoakan buat orang tua adik-adik kami yang berulang tahun, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dan kesabaran ya Tuhan dalam mendidik adik-adik kami, biarlah orang tuanya juga Tuhan berikan rezeki dan juga Tuhan berikan hikmat dalam mendidik adik-adik kami agar seturut kehendak-Mu. Bapa, kami juga ingin mendoakan buat adik-adik kami yang lain yang berulang tahun hari ini, yang tidak disebutkan, Tuhanlah selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan dan juga sukacita. Bapak yang begitu baik, kami juga ingin mendoakan buat adik-adik kami, semuanya Bapak yang masih sekolah dari rumah, yang masih sekolah daring, Tuhanlah memberikan mereka tetap semangat, motivasi ya Bapak untuk belajar, walaupun sudah hampir setahun lebih ya Tuhan mereka belajar dari rumah, biarlah mereka tetap bersuka cita melakukannya Allah. Kami juga ingin mendoakan buat semua orang tua yang menyertai adik-adik kami dalam belajar dari rumah, berikan mereka kesabaran ya Tuhan untuk mendidik adik-adik kami ini semuanya. Bapak, kami juga ingin mendoakan buat ibadah kami minggu depan, Tuhan yang sertai agar kami juga semua bisa menikmati ibadah kami minggu depan, dan adik-adik sekolah minggu kami juga Tuhan berikan kesehatan senantiasa agar juga bisa mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih ya Bapak. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Nah, tadi udah disampaikan Kak Rosenta ya. Bagi adik-adik yang fotonya atau videonya telur paskahnya belum ditayangkan hari ini, ayo dikirimkan ke guru sekolah minggunya, nomor WA guru-guru sekolah minggu yang adik-adik kenal. Ayo ditunggu ya minggu depan. Kemudian jika ada waktu, aktivitasnya tadi bisa dikerjakan adik-adik. Jika adik-adik sudah selesai belajar, waktu main-mainnya bisa ngerjakan aktivitas yang tadi dan buat telur paskah. Asik, dua-dua bisa dikerjakan. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita masih ibadah jam 8.30 seperti biasa. Cepat bangun pagi, berdoa, mandi, sarapan, ambil Alkitab, duduk yang manis menunggu jam 8.30 untuk ibadah. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat orang tua kami yang menyertai adik-adik kami sepanjang ibadah ini. Dan
Kami juga ingin berterima kasih buat tim Live yang selalu senantiasa bersuka cita bersama kami dalam melakukan pelayanan ini. Nah, akhir kata adik-adik, semangat belajar mesti dari rumah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.